Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Arif Rahman Hakim atau Sikidal ARH. Sekali lagi, jumpa lagi dengan saya Arif Rahman Hakim atau Sikidal ARH. Semoga para sahabat sehat walafiat, sukses beraktivitas, selalu semangat, bahagia, banyak rezeki. Kita jumpa lagi di channel YouTube DSP Top. Dalam kesempatan ini saya mau ngomongin seputar tenis meja. Para sahabat DSP Top bergaul di komunitas tenis meja harus banyak bersabar. Yes, perlu kesabaran, harus banyak bersabar dalam pergaulan di komunitas tenis meja atau pingpong. Saya akan bercerita tentang pertemanan saya dengan seorang petenis meja senior Bekasi. Saya pertama kali kenal dengan petenis meja senior Bekasi itu ketika dia dan teman-temannya berkunjung ke markas klub saya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat untuk melakukan pertandingan persahabatan. Itu tahun 2019. Saat itu saya kalah melawan dia dengan skor 1-3. Saya akui skillnya memang hebat. Saya kesulitan meladeni permainannya yang bagus dalam menyerang. Tali silaturahmi antara saya dan dia terus berlanjut. Saya selain latihan di klub saya, juga aktif latihan di sebuah GOR khusus tenis meja di kota Bekasi. Dan dia juga latihan di tempat itu. Berbeda dengan saya, dia lebih sering latihan di GOR tersebut karena rumahnya nggak jauh dari tempat itu. Yang ingin saya ceritakan adalah begini. Saya dan dia sering bertemu dengan dia di GOR itu, tapi bukan dalam latihan, hanya ngobrol, ngalor ngidul, sambil ketawa ketiwi, sambil minum kopi dan pisang goreng. Dia nggak pernah mau saya ajak latihan dengan berbagai alasan. Dia bilang kecapean lah, kaki lagi kram, lagi masuk angin, dan banyak lagi alasan. Tapi anehnya, para sahabat, dia mau latihan dengan teman-teman yang lain.
dia mau latihan dengan beberapa orang. Dan selalu dia latihan dengan orang-orang itu aja. Karena beberapa kali dia menolak ajakan saya untuk latihan, saya nggak mau lagi mengajak dia latihan. Jadinya kami hanya ngobrol. Saya bersabar ditolak kayak begitu. Saya nggak sakit hati karena saya menyadari siapapun termasuk dia punya hak menolak latihan dengan siapapun. Saya dan dia sering ikut turnamen di Bekasi, tapi saya dan dia nggak pernah satu pool. Saya sering nggak lolos pool, sementara dia beberapa kali menjadi juara. Saya dan dia kembali bertemu di acara turnamen tenis meja double Sigi Cup ke-30 di Gedung Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA Baitur Rahman, Rawalumbu, Kota Bekasi pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 10 dan 11 Desember 2022. Saya ikut bertanding di turnamen khusus untuk Persatuan Tenis Meja sekota Bekasi yang diikuti 78 pasangan itu. Saya tinggal di Kabupaten Bekasi, tapi saya diajak teman bergabung dengan PTN yang berbasecamp di Kota Bekasi. Jadi siapapun boleh ikut asalkan PTN-nya itu ada di Kota Bekasi. Turnamen tenis meja Sigi Cup double ini keren. Diikuti 78 pasangan. Dia juga ikut bertanding. Kami berbeda bendera. Dia dan pasangannya berbendera PTM yang top markotop. Sedangkan saya berbendera PTM Jipnus. Saya berduet dengan Pak Derajat yang usianya jauh lebih tua dari saya. Nah, teman-teman, petenis meja senior yang saya ceritakan ini, maksudnya bukan Pak Derajat uh, yang mengalahkan saya waktu pertandingan persahabatan itu. Dia dan pasangannya nggak satu pool dengan saya dan Pak Derajat. Mereka berada di pool atas. Sedangkan saya dan Pak Derajat di pool bawah. Saya akui petenis meja senior ini pintar mencari pasangan. Pasangannya adalah anak muda yang sering menjadi juara di Jakarta dan Bekasi. Saya pernah kalah melawan anak muda itu di sebuah turnamen di Bekasi. Sebelum turnamen penyisian pool digelar,
saya ngobrol dengan petenis meja senior itu. Wah, calon juara nih, kata saya pada pemain senior itu yang didampingi pasangannya. Dia tersenyum dan berkata begini, ya kami memang diunggulkan naik podium. Dia melanjutkan omongannya. Kalau melihat susunan tim-tim lain, kayaknya mereka sulit mengalahkan kami. Mendengar ucapannya yang penuh percaya diri itu, saya tersenyum. Sebenarnya bukan hanya dia dan pasangannya yang diprediksi jadi juara, tapi juga ada sejumlah pemain populer lainnya. Bahkan di antara para peserta itu ada pemain Porda Kota Bekasi. Di turnamen ini memang banyak bertaburan para bintang. Sementara saya dan Pak Derajat kurang populer dan nggak diperhitungkan alias nggak termasuk yang diunggulkan. Sebelum dihelatnya Singgi Cup ke-30, saya telah beberapa kali ikut turnamen di Bekasi yang disponsori Pak Singgi Yeskiel. Saat itu yang saya ikuti adalah turnamen perorangan atau single. Dan jujur saja saya sampaikan, di turnamen-turnamen itu saya nggak pernah lolos pool. Memang kompetisinya sangat kompetitif. Dan untuk pertama kalinya saya main di partai double di Singgi Cup 30 ini. Karena nggak pernah menjadi juara di turnamen single yang disponsori Pak Singgi, itu Pak Singgi terus memberi saya semangat. Pak Singgi berkata kepada saya pengen ngelihat Pak RH menjadi juara turnamen yang saya sponsori. Begitu kata Pak Singgi. Memang Pak Singgi menaruh perhatian pada saya dan ingin saya terus maju. Saya dan Pak Derajat bermain di penyisihan pool pada hari pertama, yaitu hari Sabtu. Kami menang dan maju ke babak lanjutan yang akan dimainkan di hari Minggu atau besok pagi. Kami bersyukur menjadi juara pool karena sesuai target. Jadi target kami itu nggak muluk-muluk, bisa lolos. Pool aja sudah bagus. Umpama pun nggak lolos pool atau kalah, ya nggak apa-apa. Yang penting udah berusaha maksimal dan anggap cari keringat sekaligus bersilaturahmi. Itu saya salut sama Pak Derajat yang memberi motivasi semacam itu. Seusai bertanding di penyisihan pool papan bawah, saya nonton pertandingan penyisihan pool papan atas di hari itu juga. Saya nonton laga petenis meja senior yang berduet dengan anak muda yang saya ceritakan tadi.
Mereka bertempur melawan pasangan yang nggak populer. Saya baru kenal uh, dua pemain itu yang berhadapan dengan petenis meja senior dan anak muda. Pokoknya nggak terkenal. Dan saya belum pernah melihat mereka sebelumnya bermain di turnamen di Bekasi. Bagaikan disambar petir di siang bolong, saya kaget melihat hasil laga itu. Sang petenis meja senior dan anak muda itu kalah telok 0-3. Memang mengejutkan mereka kalah dan mereka nggak lolos pool. Dari kejauhan saya memperhatikan sang petenis meja senior berdiri termenung menghadap tembok, entah apa yang dipikirkannya. Hari kedua Minggu, meskipun gagal lolos pool, sang petenis meja senior tetap hadir di lokasi turnamen untuk nonton dan memberi support ke teman-teman dekatnya. Saya dan petenis meja senior ngobrol sambil minum kopi di warung yang di halaman lokasi tersebut. Dia bilang begini kepada saya. Katanya, saya dan Pak Derajat bakal kandas di babak lanjutan atau pasti gugur. Alasan dia adalah level permainan lawan jauh di atas level permainan saya dan Pak Derajat. Saya merespon dengan singkat, oh begitu, kata saya. Iya, lawan punya peluang menang 90%. Katanya dengan gaya yakin. Tapi ternyata para sahabat prediksinya ternyata meleset 100%. Saya dan Pak Derajat menang 3-0. Kami mengamankan tiket 16 besar. Di babak 16 besar, kami meraih kemenangan. Kami melaju ke babak 8 besar atau perempat final. Dan alhamdulillah saya dan Pak Derajat kembali menang. Selanjutnya di babak 4 besar atau semifinal saya lagi berjaya memperoleh kemenangan. Kami menembus final. Ini hal yang gak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya ulangi lagi teman-teman. Jadi petenis meja senior itu memprediksi saya dan Pak Derajat bakal tumbang di fase gugur. Ternyata
ramalannya meleset jauh. Kami malah berhasil masuk ke 16 besar dan sukses menang di 16 besar. Selanjutnya masuk ke 8 besar. Kembali saya dan Pak Derajat berjaya. Kemudian masuk ke 4 besar atau semifinal. Dan akhirnya kami menuju ke partai final atau partai puncak. Di partai final kami berhadapan dengan Amunis yang berpasangan dengan Dayat dari PTM Nusantara. Saya dan Mbak Derajat kalah 0-3. Jadi juaranya adalah Pak Amunis dan yang berpasangan dengan Pak Derajat dengan Dayat. Sementara saya dan Pak Derajat menjadi runner up atau juara 2. Hasil ini sangat kami syukuri. Nggak pernah kami membayangkan bisa tembus ke partai final. Para sahabat, sebagai bukti bahwa saya dan Pak Derajat bermain hingga menjadi juara 2 turnamen tenis meja Singgi Cup ke-30 yang bergengsi itu. Di bagian deskripsi video ini teman-teman dapat menonton link video di YouTube yang sebelumnya sudah tayang di channel BS perjuangan kami mulai dari babak penyisian pool. Di penyisian pool itu main ada 3 tim, kami menang semuanya 3-0. Kemudian masuk ke fase gugur, kami menang. Kemudian melaju ke 16 besar, kami menang. Di 8 besar meraih kemenangan. Di 4 besar kembali kami sukses, dan di final rezeki kami menjadi juara kedua. Selain video-video itu yang para sahabat bisa tonton, di deskripsi juga ada link video pembukaan turnamen tenis meja Singgi Cup 30, kemudian ada juga link video penutupan yang dihadiri oleh Pak Singgi selaku sponsor tunggal dan penyerahan hadiah. Apa yang ingin saya sampaikan dalam cerita ini, bahwa memang kita nggak boleh gampang tersinggung dalam pergaulan, khususnya di dunia tenis meja. Kalau kita diremehkan orang, harus sabar, harus sabar, harus sabar. Nggak boleh kita terus marah atau memusuhi orang yang melecehkan kemampuan kita. Termasuk tentu mungkin teman-teman ada juga yang pernah mengalami dilecehkan atau pernah ngajak pemain bagus untuk dijelasin, nggak mau. Udah sabar, sabar, sabar. Semua ada hikmahnya.
Demikian teman-teman, saya berbagi kisah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.